The night hums low like a secret song, whispers in the sand where the lost belong. Selamat datang kembali di Samudra Ma'rifat. Dalam kajian kali ini, kita akan membongkar nafsu lawwamah atau jiwa yang mencela melalui kacamata kearifan para imam, dari penafsiran Al-Quran hingga kerangka berfikir Imam Al-Ghazali. Siapkan diri Anda, karena kita akan membuktikan bahwa penyesalan bukanlah akhir, melainkan awal sejati dari perjalanan spiritual Anda. Untuk memahami jiwa ini, kita harus menengok pada rahasia terdalam di balik sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Bagi para arif billah, sumpah ini bukanlah retorika. Ia adalah pengakuan ilahi atas sebuah pencapaian. Nafsu lawwamah, jiwa yang mencela, adalah jiwa yang telah menerima faidah limpahan cahaya ilahiyah ke dalam qalb, hati spiritualnya. Imam Al-Ghazali dalam upayanya menyelaraskan syariat dan hakikat, menjelaskan bahwa jiwa pada tahap ini sudah memiliki al-basirah atau mata batin yang aktif. Ia kini mampu membedakan kebenaran, al-haq, dari kebatilan, al-batil. Lawwamah adalah hasil dari bekerjanya al-aql al-mustafad atau akal budi yang diterangi, yang mulai mendapatkan informasi dari alam malakut. Namun inilah inti dari drama lawwamah. Meskipun akal tahu, jasad dan kebiasaan atau habitus masih terikat pada sisa-sisa keinginan ammarah. Oleh karena itu, penyesalan adalah tanda vital spiritual kita. Ia adalah rasa sakit suci yang mengkonfirmasi bahwa hati Anda masih hidup dan tidak membatu. Rasa sakit ini disebut laum. Ia bukan kecaman yang melumpuhkan, melainkan panggilan untuk at-taubah an-nasuha, taubat yang tulus dan murni. Hati yang telah membatu atau qalb qasi tidak akan lagi merasakan laum. Jika Anda masih merasa bersalah, bersyukurlah, hati Anda masih bekerja. Tahap lawwamah terasa sulit karena ini adalah arena jihad akbar yang sesungguhnya. Konfliknya bersifat dualistik. Ini adalah pertempuran internal antara malaikat ilham yang mendorong Anda menuju ketaatan dan setan bisikan, was-was, yang memanfaatkan celah kelemahan ammarah yang belum sepenuhnya mati. Lawwamah hidup dalam dikotomi. Ia telah merasakan kemiskinan spiritual, fokus pada dunia, dan telah mencicipi kekayaan spiritual, kedekatan dengan yang hakiki. Ia maju 2 langkah, namun terkadang mundur 1 langkah. Inilah yang oleh para sufi disebut sebagai al-qabd wal-bast, atau kontraksi dan ekspansi spiritual. Namun kita tidak boleh terjebak dalam dilema. Lawwamah membawa kekuatan revolusioner yang harus kita panen. Kekuatan tersebut adalah waspada diri atau al-muraqabah. Muraqabah secara harfiah berarti pengawasan diri. Rasa dicela yang konstan memaksa jiwa untuk berada dalam keadaan sadar terus-menerus. Ia menjadi detektor kesalahan otomatis yang aktif 24 jam. Ini adalah tingkat kesadaran di mana seorang hamba tidak hanya tahu bahwa Allah melihatnya, muraqabah Allah, tetapi ia juga tahu bahwa akal budinya melihatnya, muraqabah nafs. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa muraqabah adalah hasil langsung dari lawwamah. Karena Anda menyesal, Anda berjanji. Karena Anda berjanji, Anda mengawasi. Pengawasan ini mengubah kualitas ibadah, hubungan, dan pekerjaan Anda. Ia mengakhiri pembenaran diri yang menjadi ciri khas ammarah. Disinilah
Anda bertransformasi dari seorang yang terpaksa taat menjadi seorang yang berhati-hati dalam ketaatan. Ini adalah hadiah tertinggi dari lawamah, kemampuan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas setiap pilihan, baik yang benar maupun yang salah. Dengan muraqabah, energi penyesalan diubah menjadi disiplin spiritual yang kuat. Lawamah memberikan kita senjata terkuat, al-muraqabah. Namun, senjata itu tidak berguna jika tidak disertai strategi lapangan yang matang. Kita harus mentransformasi energi penyesalan yang menyakitkan menjadi disiplin spiritual yang kuat. Ini adalah riyadhah yang dirancang khusus untuk jiwa yang tengah berkonflik. Prinsip 1. Muhasabah sebagai patologi spiritual. Di tingkat amarah, muhasabah adalah akuntansi sederhana. Di tingkat lawamah, ia menjadi patologi spiritual. Tugas Anda kini bukan hanya mencatat apa kesalahan Anda, tetapi menyelami mengapa kesalahan itu terjadi dan racun spiritual apa yang mendasarinya. Apakah ujub, riya, atau hasad yang tersisa? Catatlah detail bisikan amarroh yang masih hidup. Ini adalah proses menarik akar dosa, bukan hanya memotong daunnya. Semakin rinci Anda mencatat motif tersembunyi, semakin jernih lawamah Anda bekerja sama dengan akal budi untuk memetakan jalur tathirun nafs, penyucian diri. Prinsip 2. Khidmah atau pelayanan sebagai terapi penyesalan. Penyesalan, jika tidak disalurkan, bisa membusuk menjadi keputusasaan. Khidmah atau pelayanan adalah proses konversi energi negatif menjadi positif. Jika Anda telah merusak atau fasad karena amarah, melalui gibah, kelalaian, atau keegoisan, maka Anda harus melakukan islah, perbaikan, melalui tindakan yang memberi manfaat. Berkhidmat kepada sesama, kepada alam, atau kepada ilmu adalah cara praktis untuk menyatakan, "Ya Allah, aku menyadari kesalahanku. Aku menukar energi buruk ini dengan tindakan yang mencintaimu." Ini adalah cara lawamah menyeimbangkan timbangan batin, mengalihkan fokus dari mencela diri yang berlebihan ke memberi manfaat yang berkelanjutan. Prinsip 3. Suhbah atau lingkaran kebenaran yang menguatkan. Lawamah adalah tahap yang rentan dan mudah terumpang-ambing. Jiwa Anda membutuhkan jangkar eksternal. Suhbah atau persahabatan dengan orang-orang soleh atau duduk dalam majelis ilmu para arif menjadi wajib. Para ulama mengajarkan bahwa suhbah berfungsi sebagai cermin spiritual yang jujur. Mereka akan mencela Anda ketika Anda salah, namun dengan kasih sayang atau rahmah yang konstruktif. Suhbah yang baik akan menahan Anda jatuh kembali ke amarah dan terus mendorong lawamah menuju istiqamah atau keteguhan. Lingkungan adalah filter terakhir bagi bisikan setan. Nafsu lawamah mungkin terasa seperti panggung yang penuh gesekan, tetapi inilah keindahan terbesar dari perjalanan spiritual. Anda tidak lagi pasif. Anda telah menjadi seorang mujahid sejati, seorang pejuang yang berani bertanggung jawab. Setiap tetes penyesalan adalah bahan bakar, dan muraqabah adalah kompas yang memandu Anda. Setelah Anda berhasil melalui zona konflik lawamah dan menegakkan muraqabah secara konsisten, Anda akan memasuki tahapan suci berikutnya. Tujuan akhir dari perjalanan spiritual ini, itulah nafsu mutmainah, jiwa yang tenang. Di video selanjutnya, kita akan membahas strategi yang didasarkan pada ulama untuk mencapai kedamaian abadi, kedamaian yang tidak lagi diganggu oleh bisikan. Pastikan Anda sudah subscribe ke Samudra Makrifat dan tinggalkan komentar di bawah. Apa tantangan terbesar Anda dalam menghadapi lawamah?